seorang sesepuh yang kemudian beliau ziarah di makam ini. Seorang sesepuh itu kemudian beliau istilah Jawa itu karawan dari leluhur yang ada di sini. Saya kurang tahu persis apakah itu Jayatilarsa atau Jamnusito, bahwa beliau sangat berterima kasih sekali makam Punggo Baku. Ini adalah tempat dimakamkan dua orang pendiri dari Mangkunegaran pendukung Pangeran Sambernyawa yang bernama Raden Ngabei Jayamurcita dan Ki Ngabei Jayatilarsa. Beliau adalah pendukung utama Pangeran Sambernyawa ketika berjuang untuk mendirikan Puro Mangkunegaran. Kemudian setelah selesai Puro Mangkunegaran berdiri dengan kokoh, beliau pulang kembali ke Simo sebagai tempat tanah airnya, karena beliau adalah termasuk kerabat dari Ki Ageng Singoprono kedua, sehingga beliau kemudian dimakamkan di sini, termasuk Ki Ageng Singoprono 3 dan 4 dan Raden Ayu Tasih Wulan yang merupakan istri Kanjeng Gusti Pangeran Mangkubumi I, sekaligus juga sebagai mertua dari Pakubono VI. Adapun makam ini disebut dengan makam beteng. Dahulu orang tidak tahu ini makamnya siapa, karena kondisi makam pada saat akhir-akhir ini tidak terawat. Padahal di makam ini terdapat 2 orang makam yang namanya Punggo Baku Jayakawantesnya, termasuk pahlawan perjuangan dari Puro Mangkunegaran. Nah, setelah berita ini didengar oleh salah satu kerabat Mangkunegaran yang bernama Kanjeng Raden Mas Haryo Haji Roy Rahaja Sayamin, beliau kemudian berniat ziarah di sini dan akhirnya beberapa saat yang lalu berziarah. Kemudian beliau mempunyai ide atau gagasan untuk memperbaiki makam ini, karena makam ini ada termasuk bagian dari leluhur beliau, leluhur Kanjeng Raden Mas Roy Rahaja Sayamin ini. Dan dari beliau lah kemudian menggerakkan, memberikan uluran tangan sehingga makam ini dapat diperbaiki, disengkuyung oleh para masyarakat dari Dukuh Krisik baik yang ada di Desa Pelem maupun Dukuh Krisik yang ada di Desa Ngelembu ini. Dari berkat beliau inilah akhirnya makam Punggo Baku ini dapat diperbaiki sedemikian rupa, dan pada hari ini akan di-launching atau diresmikan menjadi destinasi wisata religi. Maka kami berpendapat bahwa dari beliaulah, karena berkat Kanjeng Raden Mas Haji Roy Rahaja Sayamin, makam ini dapat kembali seperti ini. Maka kami melihat bahwa satu-satunya kerabat yang mempunyai kepedulian terhadap makam Punggo Baku hanya Kanjeng Raden Mas Roy Rahaja Sayamin. Maka kami pribadi, masyarakat itu menginginkan agar Mas Roy itu menjadi Mangkunegara, pengganti Mangkunegara yang ke-9, karena kami melihat track recordnya beliau ini ternyata sangat peduli sekali terhadap makam-makam leluhur dari Puro Mangkunegaran ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, perhatian beliau terhadap makam ini real. Makam ini didukung oleh beliau sehingga terwujud makam yang bagus yang dapat dikunjungi, diziarahi oleh para peziarah yang datang ke sini baik siang maupun malam. Maka kami masyarakat berkehendak mendorong untuk keluarga Mangkunegaran itu bisa menetapkan Kanjeng Raden Mas Haji Roy Rahaja Sayamin ini sebagai pengganti Mangkunegara yang ke-9 menjadi
Mangkunegara yang ke-10. Apakah dukungan itu juga didukung oleh putra-putri Punggawa Paku? Ya, kami melihat beberapa saat yang lalu bahwa ada beberapa keturunan Punggawa Paku yang datang di sini, kemudian beliau bertanya siapakah yang memprakarsai pembangunan makam ini. Kembali adalah beliau Kanjeng Raden Mas Haryo Haji Roy Rahaja Sayamin. Maka beliau juga mempunyai pendapat yang sama. Dari para keturunan Punggawa Paku itu juga menghendaki Kanjeng Raden Mas Roy Rahaja Sayamin ditetapkan sebagai Mangkunegara yang ke-10. Seorang sesepuh yang kemudian beliau ziarah di makam ini. Seorang sesepuh itu kemudian beliau, istilah Jawa itu karawan dari leluhur yang ada di sini. Saya kurang tahu persis apakah itu Jayatilarsa atau Jamunusito, bahwa beliau sangat berterima kasih sekali kepada Kanjeng Raden Mas Haryo Roy Rahaja Sayamin yang telah memuliakan makam ini, istilahnya memuliakan makam ini yang didukung oleh masyarakat. Sangat berterima kasih sekali karena selama ini makam ini tidak diperhatikan oleh keluarga keraton maupun keluarga Mangkunegaran baru kali ini. Maka lewat lewat beliau sesepuh ini, beliau menyampaikan ucapan terima kasih, dan beliau sangat mendukung dan merestui jika yang menjadi pengganti Mangkunegara ke-9 itu adalah KRMH Haji Roy Rahaja Sayamin. Ini beberapa waktu yang lalu, ketika itu kalau nggak dulu malam Jumat itu beliau berziarah di sini dan beliau karawuhan, istilah Jawa itu karawuhan. Okay. Kalau terkait dengan dukungan konkret dari Punggawa Paku ataupun kerabat-kerabat yang lain bagaimana, Pak? Ya, kalau keluarga ini kan kaitannya dengan keluarga Mangkunegaran ya. Kalau keluarga Mangkunegaran saya tidak tahu persis, tetapi yang kalau keluarga Punggawa Paku beberapa saat yang lalu sudah menyatakan demikian, sudah menyatakan dukungan kepada beliau. Untuk keluarga ini nanti bisa ditanyakan pada keluarga himpunan kekerabatan Mangkunegaran atau keluarga-keluarga yang terah Mangkunegara itu. Selama ini kan untuk menduduki sebagai adipati kan lebih kepada mindset masyarakat itu putronya, tapi ya, ini kan dianggap cucu dari MN8. Itu apakah juga bisa itu? Secara sejarah atau secara kesejarahan itu ada pengalaman bahwa apapun alasannya ya, bahwa secara real MN2 itu menggantikan MN1 yang bukan orang tuanya, artinya beliau adalah eyangnya, dan kemudian dari MN6 digantikan NM7 itu adalah adiknya. Jadi termasuk MN6 itu menggantikan juga dari kakaknya, jadi tidak mesti harus seorang anak, karena ini permufakatan ya, walaupun dalam adat tradisi kerajaan Islam Mataram itu, kalau dalam kerajaan itu harus anak permaisuri laki-laki ataupun anak tertua dari seorang raja. Jadi tidak ada, kalau di Mangkunegaran itu intinya adalah pada kesepakatan atau musyawarah keluarga inti dan Dewan Bini Sepuh. Disitulah Dewan Bini Sepuh dan keluarga inti akan menentukan rambu-rambunya, kriteria apakah yang bisa diangkat sebagai seorang adipati Mangkunegara. Karena ini adalah kadipaten mempunyai hak tersendiri dari Dewan Bini Sepuh dan keluarga inti Mangkunegara.